Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kelompok berapa ini? Kelompok satu. Tadi ada tamunya yang datang mungkin lebih dari 2. Sekarang saya tanya apa saja pertanyaannya? Siapa yang bisa menjawab pertanyaannya? Iya, 2 saja. Mungkin lebih dari 2, tapi Anda sebutkan saja 2. Iya. Yang pertama, apa pengertian perlindungan dan siber? Iya, bagaimana jawabannya? Bisa langsung dijawab. Iya. Baik, Pung. Yang pertama itu ada perlindungan fisik. Perlindungan fisik itu berupa main tangan, Pung. Main tangan, fisik. Misal ada sama anak cucu, Pung. Iya. Dimainin langsung main tangan sama sekelompok geng. Yang lebih jelasnya, Pung, itu perlindungan fisik, Pung, main tangan. Main tangan, fisik yang mainnya dipukul. Kalau yang kedua itu, Pung, perlindungan verbal atau kata-kata, Pung. Kata-kata. Perlindungan verbal ini berupa kata-kata atau misalnya, Pung, sindiran. Sindiran, ya. Kalau lebih jujur, Pung, perlindungan verbal itu lebih sakit daripada perlindungan fisik. Karena Lebih fisik. Perlindungan fisik bisa sembuh, tapi kalau memang dia takdirnya sudah Ya, tidak ada. terkait perasaan. Tapi kalau pun perlindungan verbal itu, Pung, tertanam di hati, Pun, Tertanam sampai di hati. apapun tidak bisa, Pun, lalu Iya. Jadi terkait dengan psikis. Ya, Pung. Gitu. Kalau perlindungan sosial itu, Pun, sekelompok orang atau Sekelompok kalau orang. di zaman sekarang, Pun, namanya circle. Circle. Kayak ada, Pun, satu circle ngebully seseorang. Ya, Jadi kayak ada tuh, Pun, kayak di drakor. ya. Kayak ada, Pun, kayak sekelompok circle, kalau lebih terkenalnya, Pun, kayak dia geng ditakuti di sekolah, Pun. Ditakuti. Bully anak yang cucu-cucu. Jadi geng, ya. Jadi geng, iya. Kalau yang keempat itu, Pun, perlindungan siber itu lebih ke sosial media. Sosial Seperti media. komen-komen yang jelek. Iya. Sampai kayak ada, Pun, di Korean Idol namanya Suli. Itu, Pun, sampai bunuh diri karena dihujat habis-habisan, Pun, jadi betul. Itu perlindungan secara verbal sama siber itu paling sakit, Pun, karena dari kata-kata sama ketika yang tidak ada etikanya sama sekali, Pun. Iya. Dan itu bisa jadi kalau misalnya secara ketikan itu pun bisa dihukum pidana saja, Pun, karena itu sudah nasib hati, Pun, Hatinya orang, ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Yang kedua, Pun, dari keempat jenis perundungan yang mana paling berbahaya? Ya, siapa yang bisa jawab? Kalau menurut kelompok Pun, yang paling berbahaya itu ada 2, Pun. Ada 2. Yaitu perundungan Fisik dan cyberbully. Yang fisik karena kan main tangan, Pun, jadi Iya. kekerasan. Kalau cyberbullying itu kayak kata-kata di media sosial, Pun, Di bisa sosmed. mengganggu mental Seseorang, ya. Jadi persoalannya pengaruh psikis juga mengganggu seseorang, Di. Oke, ini kelompok. Terima kasih, Di. Assalamualaikum. Ya, itu pertanyaan pertama boleh disampaikan? 2 saja, Di. Pertanyaannya bisa dijawab, ya. Jadi, Pun, kan tadi ada pertanyaan yang bertanya bilang bagaimana dampak perundungan pada prestasi akademik, Pun. Ya. Nah, jadi itu dampak kayak kenapa perundungan dapat berdampak pada prestasi akademik? Karena misalkan contohnya ada seorang anak yang di kelas memang nilainya bagus dan memang selalu mendapatkan prestasi dalam bidang akademik. Iya. Tapi dikarenakan teman-temannya selalu mengatakan ke teman-teman yang lain ya sosok rajin, Iya. pintar, caper, cemburu. Iya. Nah, itu yang selalu mendengar. Ya ada nih, Pun, downmi sedikit. Mentalnya? Ya, Pun, downmi pun sedikit mentalnya. Jadi kayak karena mendengarkan nih orang-orang yang di sekitarnya bilang cepat sekali seperti guru, Pun. Iya. Nah, jadi kayak makin hari makin tidak ada semangat belajarnya dan kayak takut pun juga bertanya atau kayak menjawab pertanyaan dari guru sekalian, Pun. Ada tekanan mental. Iya, Pun, ada tekanan mental. Nah, itu yang membuat ya makin hari ya menurun nih, Pun, sampai kayak sudah takut. Ya. Sudah takut untuk melakukan untuk ya Bertanya. Pun, Iya. melakukan menjawab Pertanyaan. Pun. Iya. Nah, itu pun yang membuat yang berdampak perundungan pada prestasi akademik. Ya, itu pertanyaan pertama, ya. Kemudian pertanyaan kedua ada bagaimana pertanyaannya itu? Ya. Bagaimana bunyi pertanyaannya? Apa perbedaan perundungan secara sosial dan perundungan di media sosial? Iya, langsung bisa dijawab. Yang perundungan secara sosial, Pun, contohnya, Pun, itu di tempat kerja dan di sekolah, seperti Pun udah pakai fisik gitu. Ya. Tapi kata-kata lewat mulut langsung. Ya, sindiran. Dia Pun sendiri bilang, apa dia ini? Kenapa pendek sekali, Pun? Ya. Melemahkan, mengejek. Dia Pun Mengejek, ya. gitu, kayak pendek kok sama pendek itu dia dibanding temannya yang lain. Iya. Itu kata-kata yang menyakitkan, Di.
berarti Itu pun juga ngejek. yang selanjutnya pun perlindungan media sosial pun. Ya, di sosmed. Ya. Yang pun di Iya. HP misalnya pun posting pun di Instagram pun. Iya. Baru dikomen sama orang-orang yang tidak ditahu, Iya. tidak tahu apa maksudnya pun bilang, "Mama jelekmu je." Jelek, iya, iya. Kenapa gitu mukamu? Jeleknya itu mukamu. Hitam. Iya, iya. Mutam pekat. Kan yang bersangkutan itu Baru tentu yang dibully pun, tersinggung sekali, tersinggung berat. dia pun tersinggung pun itu yang dibully pun. Saya pun lihat pun di Instagram. Iya. Tiba-tiba ada lewat komentar bilang bunuh diri saja muje. Iya. Itu pun yang dibully. Kayak, "Hai, takut sekali pasar ini pun tiba-tiba bunuh diri pun." Iya, bunuh diri. Iya, bisa saja karena sudah tekanan mental. Ya, apalagi perempuan. Ya, saya kira itu jawabannya dari kelompok. Iya, iya, iya. Terima kasih ya jawabannya. Kemudian saya berkunjung ke rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 2 pertanyaan bisa dijawab saja mungkin lebih dari 2 tapi 2 saja yang bisa dijawab. Pertanyaan pertama bisa dibacakan. Menurut kalian bagaimana cara pencegahan terhadap korban perundungan? Iya. Kalau pencegahannya itu pun bisa sejak dini dari Sejak- parentingnya orang Parenting, tua. ya, parenting keluarga. Kayak diedukasi. Diedukasi. Bilang, Diberi pendidikan, pengetahuan tentang bully. harus ki menerima kekurangan. Harus dan kekurangan, kelebihan ya. orang. Harus ki juga kayak Menerima kritikan, saling menghargai. menghargai. Iya, iya. Jadi ada edukasi parenting dari keluarga itu sangat penting kepada anak-anaknya. Kalau Iya. misalnya pun juga dari sekolah, Di sekolah, ada yang melapor, ada melapor, harus pun ditindaklanjuti untuk diberi sanksi siapa yang membuli itu. Dan itu kan terkait dengan peraturan sekolah, toh? Iya. Kemudian pertanyaan kedua, Ada pun dari kelompok 4, kelompok 4, ya. kenapa korban perundungan selalu tidak bisa membela diri? Di sini pun korban perundungan itu bukan tidak selalu membela diri, tapi Iya. kadang pun korban itu pernah membela diri, tapi yang dimana dengan cara mereka membela diri pun bisa dengan cara, apalagi di sekolah itu sering terjadi perundungan yang dimana dengan cara mereka membela diri itu dengan cara melapor pun dengan Iya, guru, melapor. tapi tanggapan guru pun Tidak kayak digubris, tidak tidak ditanggapi. digubris pun. Jadi yang dimana kayak merasa tidak Tidak tertangani, ya. biar tapi pun dibully. Kadang Iya. pun juga terjadinya bully itu tidak membela diri karena merasa perbedaan kasta pun. Perbedaan Jadi, kasta, yang dimana pun kayak status sosial, ya, dia pun merasa kasta. insecure dengan dirinya, bilang, oh mungkin pantas dia kak dibully karena memang beda kastaku dengan Iya, iya. orang yang membuli. Iya, iya. Tidak tertangani, jadi tidak ada solusinya sehingga bisa jadi tekanan mental. Oke, terima kasih, Iya. Kemudian saya berkunjung ke sini, rumah kelompok berapa ini? Assalamualaikum. Kelompok 3, iya. Apakah selalu ada dampak depresi dan kecemasan pada perlindungan fasilitas dan tingkat bawah? Iya. Jawaban dari teman tadi pun katanya walaupun dari tingkat bawah untuk ke atas tetap memiliki dampak kecemasan pada korban tersebut. Iya. Kemudian apa lagi? Yang kedua, pertanyaan kedua. Jawab semuanya tadi. Iya. Sekarang pertanyaan kedua, langsung saja dijawab. Bagaimana media sosial dapat mempengaruhi fenomena perundungan dan apa yang dilakukan untuk membatasi fenomena tersebut? Ya, langsung dijawab Andi Yaira. Media sosial, kalau media sosial banyak yang menyalahgunakan media sosial pun, seperti banyak yang menyebarkan video tidak senonoh, Tidak atau senonoh, kekerasan iya. kepada yang kayak Video- konten tidak video senonoh, sadis, ya. tanpa Tidak kita sopan, sendiri. ya. Terus ada yang melakukan tindak grooming online untuk tujuan seksual pun. Ya. Kemudian juga ada eksploitasi tentang Ujaran anak-anak. kebencian Anak-anak. juga pun biasanya Tentang apa? ujaran kebencian. Ujaran kebencian, ya. Jadi itu semua adalah bentuk-bentuk daripada bullying atau perundungan. Dan caranya pun Ya. dibatasi. Yang kayak misal pun kita berpikir sebelum mengirim sesuatu Ya. atau mengetik sesuatu, Ah. dan kita juga berpikir sebelum meneruskan atau menyebarkan sesuatu. Konten itu, ya status itu, jadi sebelum harus betul-betul kita seleksi, ya. Iya. Iya.
Dan karena kita berpikir sebelum kita menerima sesuatu. iya, berpikir sebelum dan setelah Iya. menyebarkan konten-konten yang tidak mendidik. Ya. Terima kasih Nanda. Ya. Ini kelompok berapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa Ki? Kelompok 3, kelompok 3, 5. Tadi ada berapa pertanyaan yang masuk? Ada 8. Ada 8. Siapa-siapa yang bertanya itu masih ingat? Iya, dari semua Dari semua kelompok. Ya, jadi kali ini 2 pertanyaan saja dia bisa dijawab. Pertanyaan pertama, apa yang bisa dibacakan dulu sebelum dari jawab? kelompok 2, Ya. wisdom. Bagaimana pendapatmu jika kamu mendapati perundungan atau orang yang melakukan perundungan di dunia nyata, dan apa yang akan kamu lakukan? Iya, langsung bisa dijawab. Ya. Kalau pendapat saya pribadi, sudah jelas perundungan itu kurang baik. Ya, Dan bagaimana cara saya mengatasi? Kalau secara jujur di dunia nyata, kalau saya melihat perundungan pasti tetap takut, Iya. takut untuk langsung bergabung karena nanti langsung terlibat ya, di dalam menjadi korban selanjutnya Korban. itu. Iya. Jadi cara saya pertama pasti saya memanggil orang yang lebih dewasa. iya, Tapi kalau pada saat waktu itu sudah terlalu mendesak dan tidak ada orang dewasa, mungkin saya memanggil orang yang seperantaran tapi ramean datang untuk melerai pertikaian itu. Iya, tapi tanpa berpihak di salah satu pihak. Salah satu pihak. Karena bisa jadi orang yang dirundung sebelumnya adalah perundung. perundung juga. Iya, Jadi atau yang orang yang merundung bisa merundung karena perbuatan balas dendam. balas dendam ya, dari akibat tindakan perundungan itu. Iya. Iya. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua. Apakah hanya orang dewasa yang bisa menangani perundungan? Iya, bisa kita jawab langsung. Kalau Iya, menurut saya pun iya, hampir sama seperti tadi yang dijelaskan temanku, Iya. bahwa itu bisa saja membahayakan diri kita sendiri bila kita langsung terjun untuk Iya. menangani perundungan tersebut. Iya. Karena bisa jadi kita yang menjadi korban bullying Iya. selanjutnya. Oh, Dan memang apalagi kita sebagai siswa SMA, kita ada guru Ada ataupun guru, ada pembina, pihak-pihak di pihak- sekolah seperti BK, bimbingan konseling, iya, BK, bimbingan konseling. Jadi kita bisa menyerahkan atau melaporkan kepada guru tentang tindakan pembulian yang terjadi di depan kita. iya, iya, Karena kita sebagai siswa tentu pasti kita punya perasaan takut. Iya. Aduh, takut gak jadi korban selanjutnya? Iya, iya. Maka dari itu kita harus disampaikan ke pembina. kepada Iya. pembina Ya, atau sekolah. pihak sekolah. Iya, iya. Bukan hanya orang dewasa pun yang bisa menangani, tapi Tapi- walaupun anak umur 6 tahun tapi dari kecil sudah Iya. diajari bagaimana apa itu perundungan, bagaimana cara menangani perundungan, Iya. pasti juga bisa menangani perundungan itu sendiri di kalangan mereka. Iya. Perundungan orang dewasa dan perundungan anak kecil itu kan beda. Iya, beda Bisa jadi penanganannya. perundungannya cuma termasuk perebutan mainan. Iya, Itu kalau misalnya dia diajar dan dididik dari orang tuanya bagaimana cara menyelesaikan itu, Iya. pasti bisa. Jadi orang-orang yang bisa menyelesaikan perundungan itu orang-orang yang belajar Iya. mengenai perundungan. Iya, Bukan iya. cuma orang dewasa walaupun sudah tua, sudah lansia, tapi waktu sebelum lansia tidak belajar, pasti Iya. tetap tidak bisa menangani perundungan itu. Iya, iya. Saya kira bagus sekali jawabannya Nida nih. Terima kasih Ya, terima kasih. Kemudian ini di kelompok apa nih ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa? Ada mungkin lebih dari 2 pertanyaan. 2 saja kita jawab. Ya, yang esensial di. Yang pertama boleh langsung pertanyaannya. Yang pertama apa itu? Bisa dibacakan dulu di. Dari kelompok 5 pun. Iya. Mengapa pengalaman buruk masa kecil menjadi faktor terjadinya perundungan? Iya. Langsung dijawab. Iya. Siapa yang jawab? Ya. Mengapa pengalaman buruk? Seperti anu pun, kayak biasanya pun ada kayak waktu kecil Iya. jatuh misalnya pun jatuh dan Jatuh. direkam sama seseorang Seseorang 10 tahun Kemudian diperlihatkan diperlihatkan kembali videonya itu. Ya. Ya. diperlihatkan kembali videonya, bisa jadi menjadi perundungan secara verbal. Iya. Trauma ya maksudnya, trauma ya. Sedikit Jadi tambahan. iya boleh ditambahkan. Kalau menurut saya tuh
kan biasanya juga ada anak kecil yang ada waktu masa kecilnya Ya. sering dimarahin sama orang Dimarahin tuanya. sama orang tuanya. Jadi kayak trauma nih terus Trauma. sampai orang tuanya saja tidak percaya apalagi orang lain. Jadi Iya. di situ Mi bisa dilihat juga kayak sering dirundung karena Iya. saking pendiamnya Mi tidak mau percaya sama orang Iya, lain. iya. Jadi cenderung depresi kan, sudah depresi itu kalau sudah Kayak kemurusan mental. sudah kena memiliki verbal, fisik, fisik, emosional sama apalagi cyberbullying. cyberbullying. Ya, itu jenis-jenis bullying ya. Ya, yang pertanyaan kedua, siapa? Apa pertanyaannya? Ya, Tempat yang suka minta. Kalau yang ketiga. yang kedua. Apakah ada dampak jangka panjang dari perundungan? Iya. Jawabannya Pung ada Pung. Di antaranya Pung dampak jangka panjangnya itu Pung di masalah Jangka mental. panjang, yang persoalan mental. Ya, Ya, Pung. Karena Pung kalau mental Pung yang kena Pung itu Pung pasti sulit Pung bisa bertahun-tahun Pung Bertahun-tahun. disembuhkan kembali. Sembuhkan Pung. kembali. Bagaimana Pun bisa mendapatkan kepercayaan Kepercayaan lagi Pung kembali, ya. sama orang lain Iya, setelah dirundung Pung. dirundung. Betul hilang percaya diri. Ya, hilang kepercayaan diri setelah dirundung, apalagi kalau tidak ada solusi ya, ada yang bisa membantu. Oke, terima kasih Nanda ya atas penjelasannya. Ini kelompok ini sisa 2 di. Sisa berapa ini di? Tinggal ini di. Ini dulu. Iya, ini kelompok berapa ini? Kelompok ya 6. Kelompok 6. Sekarang ada 2 pertanyaan yang bisa dijawab. Mungkin lebih dari 2, tapi 2 saja yang esensial yang bisa Anda jawab. Pertanyaan pertama dari semua kelompok kan ada di sini tadi yang bertanya, toh. Jadi mungkin yang mewakili 2 pertanyaan saja dan itu langsung bisa dijawab. Silakan dibacakan dulu sebelum dijawab, Anda. Iya. Oh iya. Tadi Pung ada kelompok yang bertanya seberapa yakin kamu tentang validnya informasi Validnya informasi tentang Iya, bullying. Iya. Jadi menurut saya dan kelompok saya bahwa informasi yang kami letakkan, yang kami cantumkan di sini adalah informasi yang valid karena sebelum ditulis di sini Pung Iya. ditelusuri apakah memang ini pernah terjadi di kehidupan nyata, dan sebagian yang kami tulis di sini itu pernah kami alami atau Ya. pernah kita lihat di kehidupan nyata. Iya. Kemudian pertanyaan kedua boleh langsung dijawab, tapi sebelum itu dibaca dulu ya pertanyaannya. Oh ya. Iya. Ada juga dari pertanyaan dari kelompok lain pun bilang Iya. apa perannya pemerintah dalam kayak pencegahan perundungan. Perundungan. Iya. Ya. Jadi menurut saya pun ada kontribusinya pemerintah Iya. dalam kayak undang-undang, ada kebijakannya. Ada kebijakan yang Ya, ada berupa kebijakannya karena undang-undang. misalnya contoh jenis bullying, cyberbullying kayak Cyberbullying. di Internet. yang kayak pencemaran nama baik itu bisa dijerat pasal-pasal dan undang-undang dan bisa dipenjarakan sekitar 1 sampai 2 tahun. Ya, undang-undang apa namanya? Undang-undang IT di? Iya. Iya. Saya kira itu mungkin pertanyaan, atau masih ada pertanyaan yang bisa dijawab? Cukup 2 saya. Iya, Pak. Ya, oke. Terima kasih banyak Anda. Ya. Nampung. Ya, ada 2 pertanyaan bisa dijawab. Meskipun ada 2 lebih dari pertanyaan yang masuk, tapi 2 pertanyaan yang esensial saya. Boleh dibacakan dulu pertanyaan yang pertama. Apa itu? Boleh ke Pung, misalnya kayak kenapa nama kelompokku atau topiknya harus perundungan? Maksudnya judulnya kan perundungan, ya. Tapi pertanyaan masuk tentang perundungan juga kan? Iya. Dan pertanyaan pertama, boleh pilih pertanyaan yang mana saja, kemudian yang penting disampaikan. Jika terjadi perundungan terhadap teman Anda, apa langkah awal Anda untuk mencegahnya? Iya, pencegahannya. Bagaimana pencegahannya? Jadi tuh Pung, kalau kan misalnya Pung kalau terjadi ini pun tidak bisa nih dicegah. Dicegah, iya. Tapi bisa aja pun misalnya kayak diatasi nih hal Diatasi. tersebut dengan kayak pelaku diberikan konseling Pung, Terapi ya, konseling, iya. diberikan kegiatan Pung untuk bilang jangan lakukan begini, apa halmu sehingga mau lakukan ini. Iya. Terus kayak Pung untuk korbannya pun pastinya kan merasa sakit hati. Sakit Pung. hati, iya. Jadi kita sebagai teman dekatnya Dekatnya,
diberikan pun support, motivasi, semangat hidup, Iya. tidak ditinggalkan pun di masa buruk-buruknya pun, Bullying. karena pasti bakal berpikir bilang, oh dan saya mah juga teman Iya, kita iya, pun, iya. bakal ke siapa mah ini. Iya. Jadi ada semacam memberi semangat dari temannya toh. Iya pun. Iya. Mungkin juga dari orang tuanya, dari guru. Iya, Iya. Pung. Saya kira itu. Kemudian pertanyaan kedua, ada bagaimana pertanyaan yang kedua? Bagaimana cara untuk menanggapi atau apa tindakan kita apabila pelaku adalah teman terdekat? Teman sendiri, teman terdekat dia. Jadi pun kalau misalnya pun pelakunya teman terdekat. Teman terdekat. Iya pun. Ditanyakan dengan baik-baik, karena ditanya bilang kenapa melakukan hal tersebut, terus kalau bilang itu karena dia yang pertama kali kasih begini kak, jadi Iya. tidak peduli kami juga perasaannya, siapa suruh kasih begini kak. Iya. Terus pun kalau misalnya pun itu korbannya kayak dibully pun secara terus menerus, terus sakit hati juga, jadi kayak saling imbang nih pun. Saling imbang, saling membuli. Iya pun saling imbang. Iya, Saling jadi membuli, terus jatuhnya kayak sanksi sosial ini pun perlu nih pun diserahkan dua-duanya pun ke orang yang lebih tahu tentang pembulian pun dan apa Iya. Bisa diberi konseling, misalnya kalau di sekolah ada guru BK, ya, orang tua atau kepada ahli psikolog, ya, ahli jiwa supaya bisa disembuhkan jiwanya yang sakit itu karena akibat dari dibully kan, dibully atau dia. Ya, terima kasih Nanda. Ya, ini yang terakhir nih, ya, oke, terakhir, rumah yang terakhir saya kunjungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya dua saja, dia bisa dijawab. Mungkin lebih dari dua, tapi dua saja yang dianggap esensial. Ya, boleh langsung dibacakan pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, mengapa korban perundungan dapat menimbulkan dampak akademis? Ya, akademis. Jadi terkait dengan akademis di sekolah ya, misalnya. Jadi korban perundungan dapat menyebabkan dampak akademis karena rata-rata yang menjadi korban perundungan memiliki masalah emosional. Terus jadi terganggu nih juga prestasi belajarnya, ya. Jadi terganggu nih juga konsentrasi dan fokus belajarnya. Iya. Dan mungkin juga karena tidak merasa aman dan nyaman nih di sekolah. Iya. Jadi tidak minimal nih partisipasinya juga di sekolah. Iya, tidak maksimal lagi ya di sekolah. Jadi Iya. Terus tindakan berikutnya bagaimana mengatasinya? Tadi kan akibat dari perundungan itu ya, jadi malas, jadi tidak semangat lagi, hilang konsentrasinya dalam belajar. Ya itu akibat dari dia dirundung. Ya, toh? Ya. Ada solusi atau jalan keluar? solusi untuk korbannya. Iya, si korban itu. Atau cukup itu saja? Cukup itu saja, Di? Ada teman yang lain? Ya. Ya, baik. Pertanyaan kedua. Selanjutnya, apakah semua pelaku perundungan memiliki masalah sehingga ia melakukan perundungan tersebut? Jawabannya pun tentu tidak. Mungkin sebagian atau bahkan sebagian besar pun pelaku perundungan itu memiliki ketidakseimbangan emosional. Iya. Atau mungkin merasa dirinya tidak mau dikalah dengan yang lain. Iya. Sehingga dia melakukan perundungan. Terkadang pun juga pelaku perundungan itu memiliki rasa empati yang rendah. Iya, empati di ke tingkat kepercayaan diri yang rendah. Iya, sehingga menjadi saingan untuk semuanya, sehingga dia sakit Melakukan hati. perundungan supaya kayak bisa tingkatkan Kecemburuannya di prestasi orang. Ya, karena dia merasa minder sehingga jadi membuli orang. Saya kira itu cukup. Ada tambahan? Ya, ada tambahan. Berapakah pertanyaannya masuk? Berapa yang bertanya tadi? Dua saja. Ya, 8 kelompok di, artinya hampir semua, ya semua kelompok yang datang di sini. Ya, terima kasih Nanda ya atas saya berkunjung. Ini ada 9 rumah saya kunjung, jadi saya sudah merekam ya, mewakili pertanyaan-pertanyaan masuk dan jawaban-jawabannya saya kira semuanya bagus ya. Yang terkait dengan perundungan ini, ada saudara tadi tentang persoalan pribadi dengan otomatis mencitrakan sehingga dia bisa menangis. Menangis tadi kan, keluar air matanya. Yang
yang dikejar itu masalah pribadinya ya, tapi tidak apa-apa juga ya sebagai pengalaman untuk teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Nanda. Ya. Ya, jadi kalau ada gangguan jiwa ke merosotan mental, datang ke psikiater, ya, untuk diterapi. Ada Pung tadi dari kelompok 9 Pung, pertanyaannya Pung, bagaimana jika orang tua pelaku memiliki otoritas dan kekuasaan seperti anak pejabat atau DPR atau presiden? Bagaimana cara menghentikan orang biasa yang dirundung? Ya, kalau biasa begini itu di samping dia yang jadi korban itu diterapi oleh memang ahli karena memang sangat menekan mentalnya, apalagi dia sebagai orang biasa yang membuli itu orang-orang pejabat, orang kaya, orang yang punya status sosial tinggi ya. Kemudian nah, kalau tidak bisa diatasi secara mental, ini ada bisa pengaduan secara hukum, toh? Ada pengaduan secara hukum. Jadi misalnya mentalnya jadi rusak, mentalnya jadi Izin menambahkan Pung. Bagaimana Pung jika orang tua pelaku membayar media atau orang yang memiliki bukti untuk menyembunyikan fakta atau bukti? Ya, kalau persoalan begini persoalan delik ya, delik hukum. Jadi ini bisa diadukan melalui jalur hukum. Yang bisa menangani itu adalah aparat hukum, ya toh. Di samping juga ada solusi tadi secara fisikis, mungkin dia sama psikiater atau orang tuanya atau orang terdekatnya bisa memberikan terapi mental. Ada terapi mental kan? Jadi disinilah sebenarnya pentingnya advokasi, perlindungan kepada anak-anak saja kan. Anda ini mendapat advokasi melalui apa? Undang-undang perlindungan anak. Gitu? Ini Anda dilindungi secara hukum ini. Ya, kalau misalnya ada aparat tertentu atau siapa saja ini bisa dilindungi melalui undang-undang perlindungan anak. Gitu? Ya. Saya kira itu jawaban saya, dan mungkin masih sangat kurang ya. Anda boleh googling di Google bagaimana cara mengatasi solusi masalah ini. Terima kasih Pung atas ya, jawabannya. terima kasih Anda.